Selamat datang di Ibadah Sekolah Minggu Online GKPA Penjernihan. Sebelum kita memulai ibadah kita, perhatikan panduan berikut ini ya. Bagi adik-adik yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan dari orang tua, mohon papa dan mama dapat mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Jangan lupa ya adik-adik, berpakaian yang sopan dan rapi seperti sedang mengikuti ibadah kita di gereja. Adik-adik dimohon duduk dengan nyaman selama ibadah online berlangsung. Selama beribadah, adik-adik diharapkan fokus beribadah ya. Jangan sambil tiduran atau memegang gadget atau sambil bermain. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum mulai beribadah, adik-adik sudah mempersiapkan hati adik-adik untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat bertemu kembali di kebaktian sekolah minggu GKPA. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Ayo ulang sekali lagi, tuh ada yang belum semangat tuh. Ayo sekali lagi ya. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kakak harap kita semua di sini selalu sehat ya. Tetap semangat selama kalian beraktivitas dan belajar di rumah. Nah, udah pada mandi belum? Sama pakai baju yang bagus. Ayo nih, kakak lihat tuh masih ada yang belek kan tuh. Napasnya masih ada yang bau. Oh, no. Jangan lupa ya, di awal video kan udah dikasih tahu sebelum mulai ibadah harus sudah mandi, pakai baju yang rapi, kayak kita mau ke sekolah minggu. Nah, kalau badan kita sudah segar dan wangi, pastinya kita lebih semangat untuk ikut ibadah. Bener nggak adik-adik semua? Nah, gitu dong. Ayo, siapa di sini yang masih ingat minggu lalu Kak Piko kasih tips apa? Udah dikerjain belum? Ayo coba ingat-ingat. Ayo coba, atau coba tanya orang tuanya. Udah pada dikerjain belum tuh tipsnya? Nah, supaya kita bisa tetap sehat. Nah, untuk yang kali ini Kak Jerry sebelum mulai ibadah juga mau bagi tips buat kalian semua supaya kita semua tetap sehat dan terjaga dari penyakit corona. Nah, ini ada 2 tips nih, yaitu cara cuci tangan yang benar serta cara memakai masker yang benar. Kenapa sih itu penting banget? Ada yang tahu nggak? Nah, iya betul. Karena penularan dari corona itu kan bisa lewat droplet. Droplet apa ya? Coba tanya orang tuanya, droplet apaan tuh? Nah, kuman itu paling sering ada di tangan kita dan bisa masuk melalui hidung dan mulut. Nah, karena itu kita harus jaga tuh kesehatannya supaya tangan kita bersih, terus kita bisa terhindar dari penyakit dan kita juga nggak nularin ke orang lain. Tahu nggak? Kalau tangan kita itu nggak dibersihin, kumannya banyak banget. Bisa jadi sumber penularan penyakit. Makanya penting nih supaya kita jaga kebersihan tangan, juga melindungi hidung dan mulut kita supaya nggak kena penyakit, nggak nular, ya. Nah, kalau kita rajin cuci tangan, kuman yang ada di tangan kita nih bisa hilang 80-99%. Keren nggak tuh? Makanya kita harus belajar cara mencuci tangan yang benar, juga cara memakai masker yang betul supaya kita bisa tetap sehat ya. Oke, ini yang pertama nih. Untuk cara cuci tangan yang baik ada singkatannya. Singkatannya apa nih? Singkatannya gampang. Tepung selaci puput. Gampang kan hafalnya? Apaan lagi tuh? Nah gini ya, coba ikutin Kak Jerry ya caranya ya. Nah sekarang bisa ikutin Kak Jerry nih bareng-bareng. Kamu coba ambil hand rub ya, ambil desinfektan tuh yang instan tuh ya. Atau kalian bisa ke wastafel ya, ikutin caranya ya. Pertama nih Kak Jerry dulu ya, ambil ya. Nih Kak Jerry biar gampang nih pakai hand rub dulu ya. Kalian bisa ikutin. Pertama nih, bukan dulu nih hand rubnya nih, hand rub apa aja yang penting bagus ya.
terus abis itu mulai nih kita gosok tangan kita. Ini kita taruh dulu nih ya di sini ya. Oke, terus mulai nih kita kerjain nih bareng-bareng ya. Tepung. Tepung tuh telapak tangan. Ya, terus punggung tangan. Ya, terus sela-sela jari. Terus mengunci. Mengunci gini nih. Terus putar-putar ibu jari. Terus satu lagi putar-putar telapak tangan. Nah, ayo coba ikutin lagi ya sama-sama ya. Ulangin lagi nih, gimana caranya? Ini ulang lagi ya dari Kak Jerry ya. Nih, ambil dulu hand wrap-nya. Oke, mungkin tadi ada yang lupa kali ya. Oke, kita sama-sama lagi ya. Telapak tangan, Abis itu punggung. Abis itu sela-sela jari. Terus abis itu mengunci ya. Habis itu putar-putar ibu jari. Habis itu putar-putar telapak tangan. Nah, ini supaya kukunya bersih. Nah, gampang kan? Kalau kita pakai hand wrap yang tadi tuh, kita bisa mengerjakannya kurang lebih 20-30 detik. Diulang-ulang terus 20-30 detik. Nah, kalau pakai sabun, kalian cuci di wastafel pakai air yang mengalir harus 40-60 detik. Airnya air mengalir ya, nggak boleh pakai air kobokan, sama aja bohong, kumannya ngumpul juga di air. Nah, yang direkomendasikan itu 5 kali hand wrap harus diselingi sama 1 kali cuci tangan supaya bersih. Ya, gampang kan? Nah, itu tips pertama dari Kak Jerry tentang cuci tangan. Yang kedua adalah kita belajar caranya pakai masker yang benar. Kak Jerry ambil dulu maskernya ya. Nih masker sekarang apa aja nggak apa-apa. Pemerintah sekarang bolehin pakai masker kain. Kalau ada masker yang lain juga boleh. Nih Kak Jerry ambil contoh. Nih masker yang biasa ya. Kalian bisa beli. Sekarang ternyata udah bisa loh beli di toko-toko yang terdekat. Dan harganya sekarang udah bagus loh, sudah nggak terlalu mahal. Jadi kalian bisa beli ya. Nah, yuk. Ini nih caranya ya. Pertama nih, yang paling penting. Nah tadi kan Kak Jerry udah cuci tangan, jadi sama ya. Jadi kita cuci tangan dulu, kita bersihkan tangan kita dulu ya. Habis itu ambil maskernya, periksa dulu nih ada yang cacat apa enggak nih. Kita lihat dulu ya, perhatiin seksama ya. Mana tahu ada yang bolong. Kalau ada yang bolong kan sama aja ya. Nah setelah itu perhatikan kalau sisi yang kita pakai itu sisinya yang ini nih, yang talinya ada di sini nih ya, bukan talinya di luar begini ya. Atau kalau misalnya nih ada masker yang biasa di rumah sakit, biasanya kita pakai yang di dalam itu sisinya yang warnanya lebih putih, yang lebih pucat. Atau yang sama yang di depan itu yang warnanya ada warnanya. Biasanya kan macam-macam tuh. Ada warnanya biasanya hijau, biru, abu-abu. Wah, warna pelangi deh pokoknya. Oke. Nah, setelah itu kita mulai nih pasang. Nah, ini kan ada talinya yang di sini. Nah, ini kita pasang nih di sini. Nah, maaf, satu lagi jangan lupa. Ini kita mesti perhatiin. Ini kan ada yang buat nempelin di hidung nih, yang ada semacam plastiknya ini, plastik kakunya yang sini. Nah, ini harus di atas ya, bukan di bawah. Kalau di bawah nanti nggak bisa nempel di hidung. Oke ya? Oke, setelah itu nanti nih kita tempelkan di sini. Nah, terus jangan lupa ini mesti kita sesuaikan sama hidung kita supaya benar-benar nempel. Nah, salah satu indikasinya nih, kalau misalnya kita pakai masker udah betul, harusnya nggak ada embun yang naik ke atas nih. Kayak Kakak Jerry kan pakai kacamata nih. Kalau pakai kacamata terus ada embun, wah berarti ada yang bocor. Sebisa mungkin jangan sampai ada yang bocor supaya ini benar-benar rapat nih di sini. Oke? Nah, terus syaratnya ukuran maskernya itu harus menutupi dari hidung sampai ke dagu ya nih kayak Kak Jerry nih. Ya, kalau bisa nih sampai nempel di dagunya nih, sini tuh. Nah, kalau nggak bisa sampai sini. Yang penting pokoknya dagunya ketutup, ya. Oke? Nah, cara memakai masker yang tidak benar nih ya, kalian nggak boleh ya ikutin yang kayak gitu ya. Kan suka ada tuh kalau kalian lihat. Nah, itu kalian nggak boleh. Misalnya makanya kayak gini, cuma nutupin mulut, ya. Terus hidungnya nggak ketutup, ya nggak itu dong, nggak bisa melindungin ya. Atau misalnya yang lebih payah lagi, nih taruh di sini. Bisa cuma hidung doang yang ditutupin, kan nggak bisa, mulutnya masih kena. Atau mungkin lebih parah lagi yang pakai di mata. Oh no. Bercanda. Oke, jadi gampang kan cara makainya ya. Jangan lupa dipraktekin supaya kita terhindar dari penyakit ya, supaya kita selalu sehat. Jangan lupa
kita harus selalu berdoa sama Tuhan Yesus ya, supaya diberikan kesehatan selalu. Oke? Ya, sekarang kita mulai ibadahnya ya. Oh ya nih Kak, jadi lepas dulu nih maskernya nih. Supaya kita bisa sama-sama memuji Tuhan ya. Yuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Yesus Pokok supaya kita semangat. Pakai gaya ya, kita puji Tuhan sambil bergerak supaya kita makin sehat dan semangat. Tepuk tangan di rumah boleh? Ya, makin semangat ya. Yesus Pokok. Capek? Masih semangat kan? Sekarang kita mau buka ibadah kita dengan doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Kak Fitri akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Mari adik-adik, papa, mama, opung, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami kembali datang ke hadirat-Mu di hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama seminggu yang telah berlalu. Engkau berikan kepada kami kesehatan, Engkau berikan kepada kami kekuatan, Engkau berikan kepada kami kebahagiaan ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai ibadah online Sekolah Minggu GKPA Penjernihan. Tuhan berkati kakak-kakak yang akan memimpin acara ya Tuhan. Engkau berkati adik-adik kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan, Engkau pimpin kami semua dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu, kami boleh merasakan sukacita yang dari Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kebaktian hari ini sudah kita buka dalam doa. Selanjutnya, kita mau masuk ke dalam fotum. Sebelumnya, kita nyanyi lagu Batak dulu ya. Lagu Roma to Jesus. Kak Jerry, apaan sih arti lagunya itu? Nah, ayo coba tanya orang tuanya. Kita kan gereja di gereja GKPA, gereja Batak. Jadi dikit-dikit harus bisa bahasa Batak ya. Kak Jerry juga masih belajar sih. Tapi yang ini Kak Jerry tahu. Roma to Jesus artinya mari datang pada Yesus. Liriknya itu mengajak kita semua untuk datang kepada Yesus. Karena dialah juru selamat kita yang sudah menghapus dosa-dosa kita semua. Masih anget kan ya suasana Paskah? Makanya kita diajari untuk terus datang dan percaya kepada Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Kira-kira begitu ya artinya ya. Bagus kan? Yuk kita sama-sama berdiri lagi. Kita nyanyikan sama-sama lagu ini dengan hati yang siap untuk masuk ke dalam fotum ibadah.
lagi ya. Kita nyanyikan dari ayat yang pertama ya. Shalom, adik-adik, minggu ini kita memasuki Minggu Jubilate dengan tema Bersoraklah bagi Tuhan. Marilah kita mulai ibadah sekolah minggu ini. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami, melalui dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, menyanyikan kemuliaan nama-Mu, karena Engkau telah menyatakan kemenangan atas dunia ini, melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Karena itu, tolonglah kami untuk mengalahkan kuasa iblis dan maut, untuk memperoleh kehidupan yang kekal, yang disediakan bagi orang yang percaya. Amin. Adik-adik semua masih pada semangat memuji Tuhan kan? Yuk kita lanjut memuji Tuhan. Kita nyanyikan syukur kepada Tuhan Yesus karena kebaikan kasih-Nya kepada kita. Sama-sama itu beri lagi ya. Nyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Sambil tepuk tangan ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Yeay. Wah, senang ya memuji Tuhan. Pada senang nggak? Harus senang ya, dan harus sukacita. Karena kalau kata firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Nah, ngomong-ngomong soal firman Tuhan, sekarang nih kita mau siap-siap dengerin firman Tuhan ya. Tapi sebelum itu, kita dengarkan dulu ya pembacaan epistel. Nah, ayo buka Alkitabnya sama-sama ya, siapin ya. Epistel hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Yang hari ini akan membacakan epistel adalah adik Kezia Purba. Silakan Kezia. Efesus 5 ayat 15 sampai 21.
Beginilah firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Amin. Terima kasih adik Kezia untuk pembacaan episode hari ini. Nah, kira-kira apa yang maksud firman Tuhan hari ini? Nah, kita mau memahaminya lebih jauh nih lewat cerita firman Tuhan. Yang membawakan firman Tuhan pada hari ini adalah Kak Sodang Suhadi. Mari kita nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku sebelum mendengarkan firman Tuhan, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita dulu ya. mendengarkan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan. Terima kasih ya Bapak, kesempatan yang masih kami nikmati Tuhan untuk kami merenungkan firman Tuhan, untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami ya Bapa dalam kami mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Biarlah firman-Mu tumbuh di dalam hidup kami ya Bapa, hingga kami boleh juga menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi anak-anak yang bersaksi tentang kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati Kasana yang bercerita, dan Engkau tutup mus dengan kuasa darah-Mu, urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, udah sebulan ya, udah 1 bulan kita ibadah online. Bahkan teman-teman yang sudah sekolah, sudah 1 bulan tidak belajar di sekolah. Gimana rasanya? Bosan, kesal kadang-kadang sih Kak. Terus apa lagi? Selain bosan, kesal, jenuh, atau malah asik, nggak sekolah, nggak usah ganti baju, sering-sering nggak harus bangun kepagian, atau memang itu yang kamu suka? Tapi adik-adik, firman Tuhan hari ini, kita buka Alkitab kita, sudah pegang ya. Kita buka Alkitab kita dari kitab Amsal.
Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6. Yuk, kakak bacakan hanya satu ayat aja ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sekali lagi kakak baca. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, adik-adik, kakak juga punya teman yang lagi bete. Apa ya bete ya? Lagi ya bosen di sekolah. Dianya lagi marah-marah. Kakak panggilnya teman kakak ya. Bentar ya. Ani, Anto, ayo sini. Teman-teman Kak Sondang tuh, adik-adik sekolah minggu, mau ketemu sama kalian. Ya Kak, sebentar. Aku belum pakai baju. Cepetan dong. Ayo cepet, kasihan mereka menunggu. Anto juga ya, sekalian ya. Ya Kak. Cepet dong. Iya, siap. Tara. Hai teman-teman, aku Ani. Aku Anto. Halo. Teman-teman, aku mau tanya deh. Kalian bosan gak sih di rumah aja? Aku kesel. Anto, aku kesel banget. Aku bosan. Kenapa sih Ani? Kok kamu kayaknya kesel banget kayak gitu? Emang kamu gak bosan? Papa kamu baik-baik aja ya? Mama kamu juga ya? Enggak sih. Iya, coba toh. Aku tiap hari pasti diomelin. Nggak pernah nggak adanya diomelin. Emang apa aja diomelinnya? Aku bangun kesiangan diomelin. Aku makan melulu diomelin. Aku nggak mau makan diomelin. Aku kerja kelamaan diomelin. Kecepatan juga diomelin. Wah, gitu ya. Kalau kamu toh? Aku bangun kesiangan, lupa berdoa, diomelin. Aku main di dalam rumah, lari-larian sedikit, diomelin. Bapakku langsung teriak, "Anto, jangan lari-larian." Gitu. Terus aku nonton TV, aku ketawa kekencengan, mamaku teriak, "Anto, berisik." Aku bosen banget. Aduh. Apalagi opungku juga bukannya belain, malah ikut ngomelin, malah bantuin mama ngomel. Kan sedih ya, gak ada yang belain. Iya ya, enakan di sekolah ya. Katanya Kak Sondang mau cerita ya? Oh iya, Kak Sondang mau cerita tentang seorang anak yang bisa kita teladani. Udah deh, kita dengar ceritanya Kak Sondang aja dulu ya, daripada ngomel-ngomel terus kitanya. Oh iya, teman-teman, kita sama-sama dengerin ya. Duduk yang manis, jangan nangis. Dengarkan firman Tuhan. Iya, biar kita menjadi anak yang sabar. Yuk, kita duduk kita. Oke. Nah, adik-adik, itu si Anto Sani, dia juga kesel di rumah, bosan katanya, kesel sama mama papa yang bawel, sama yang maunya marah-marah. Kenapa? Karena kalau di sekolah kan kalian dari pagi
Si Antosian ini dari pagi sampai sore di sekolah. Ya, ibu guru gak sempet ngomel terus-terusan. Bapak guru enggak. Di rumah mama papanya ngomelnya karena ngelihat anak-anaknya, wah ini gak ngerjain dengan benar, apa-apa semaunya. Akhirnya diomelin dan kesal. Nah, adik-adik, kakak punya cerita dari Alkitab. Ada seorang muda, dia masih muda. Dia itu orang yang pintar. Bukan cuma pintar loh adik-adik, dia itu baik, dia sopan, dia rajin. Terlebih dia itu rajin beribadah. Siapa yang namanya ya? Di Alkitab. Ada yang tahu nggak? Yang masih muda tapi temennya banyak orang yang menyukai dia. Namanya adalah Timotius. Nah, adik-adik, Timotius tinggal di sebuah kota. Karena tadi yang kakak bilang, dia pintar, dia baik, dia rajin, dia sopan, terus dianya taat beribadah. Banyak orang suka sama dia. Suka. Gimana gak suka kalau ketemu anak kayak begitu ya? Dianya juga mudah untuk menolong orang lain. Gak susah, gak harus diminta-minta tolong, tapi dia mau menolong. Dan karena kebaikannya, orang sekampung dia tuh kenal siapa dia, kenal siapa Timotius. Satu hari Paulus datang ke kampungnya. Dia tahu, Paulus sudah dengar nih tentang si Timotius. Terus Pak Paulus tanya, mana sih Timotius? Aku mau ketemu. Nah, Paulus ketemu lah, akhirnya dikasih tahu di rumahnya Timotius di mana. Diantar ke sana sama orang yang diketemuinya, terus dibawa. Di sana Timotius tinggal hanya bersama ibu dan neneknya, ya. Cuma dengan mama dan opungnya, opung menek, opung boru. Nah, terus si Timotius itu apakah dianya nggak marah-marah, apakah dianya tiap hari nggak bosen? Kenapa si Rasul Paulus sampai datang ke Timotius? Iya, Paulus mau ngajak Timotius juga mau lebih mengembangkan bakatnya Timotius. Timotius setiap pagi, bahkan setiap hari, dia itu dengar-dengaran dengan opungnya, dengan mamanya. Dia mau diajar. Kalau pagi-pagi dia berdoa, dia baca Alkitab, bukan cuma doa, baca Alkitab selesai. Ditanya apa lagi? Nggak tahu, bukan. Tapi Timotius dianya mau belajar memahami firman Tuhan. Jadi kalau habis baca firman Tuhan, mereka tanya jawab sama mamanya, sama si Timotius tanya jawab sama mamanya, sama opungnya. Dia tanya, nih kalau begini artinya apa sih, maksudnya apa sih? Terus dia ngomong, kalau biar jadi begini aku harus gimana? Dan mamanya, karena mamanya opungnya juga takut akan Tuhan, cinta dengan firman Tuhan, mereka bisa kasih taunya. Kalau kita nggak pernah melakukan, susah deh ngasih taunya deh, harus berbuat baiknya kayak gimana. Nah, dikasih tahu. Ketika dikasih tahu, Timotius senang, dia belajar, dan dia sayang dengan mama papa, dengan mama dan opungnya itu. Adik-adik, memang kenapa sih kalau kita umpamanya ya Kak Sona nggak tahu aja sih, kan kesel tahu kalau mesti nurutin mama papa terus-terusan. Mama papa tuh maunya diturutin terus, aturannya kebanyakan. Udah gitu suka ikut-ikutan kakakku, opungku. Belum lagi kalau ketemu bau tulang, ada aja yang ditegorin, ada aja yang dikoreksi. Kan kesel Kak, harus gini harus gitu. Aku juga kan mau aku sendiri juga harus jalan. Kita kadang gitu. Nah, adik-adik, kakak punya satu video. Video itu menceritakan anak yang nggak mau dengar-dengaran dengan orang tua. Kita nonton ya. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala, tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan.
Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. "Lala, kenapa?" tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. "Leher Lala sakit sekali, Bu," ujar Lala. "Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi," kata ibu. "Ayah ambilkan obat ya," ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. "Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat," ujar Lala pelan. "Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi." Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Nah, adik-adik udah dengar, lihat kan tadi gimana itu anak diam-diam kelihatannya nurut. Dibilang gini kelihatannya iya deh, tapi apa? Dia ngedumel di dalam hatinya. Dia bersungut-sungut. Dia bilang, "Mama nih bawel, pas papa juga." Udah bilang jangan makan es krim. Iya, tapi papanya langsung pergi. Papanya pikir anaknya ya bisa dipercaya. Papanya anaknya apa? Dia makan es krim banyak-banyak. Akibatnya apa yang terjadi? Malamnya dia sakit lagi. Nah gitu, orang tua kita itu dia kan sudah pernah kecil sampai dewasa, jadi udah lebih tahu dari kita. Nah, kita harus nurut. Namanya kita anak-anak nurut sama orang tua. Kalian harus sedih kalau sampai orang tua kalian nggak pernah mengajar kalian, nggak pernah menegur kalian. Mungkin orang tua kalian nggak pernah marahin kalian. Jadi gimana dong? Iya, jadi kalian nggak tahu, kalian bilang mama kita baik, papa kita baik, padahal kamu salah, dibiarin aja. Itu kan nggak benar juga. Tapi kalau kita diomelin orang tua, ya sudah, kita bilang maaf ma, maaf pa, maaf pung, aku mau berubah. Dan kita memang harus berubah, jangan cuma di mulut aja, itu nggak benar itu. Ya adik-adik, nah kalian juga kalau kalian nggak mau denger-dengeran, nggak mau dididik sama orang tua, di sekolah juga ibu guru, bapak guru ngomong kalian cuek-cuekin aja, apa yang terjadi? Nanti masa tua kalian atau ketika nanti semakin besar, kalian akan nggak tahu apa-apa, kalian nggak bisa apa-apa, karena maunya cuma ditolongin, karena maunya cuma diturutin apa yang kalian mau. Akhirnya kalian betul-betul tidak menjadi orang yang berguna. Nah, tadi kan dibilang ya, di Amsal tadi, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, jalan yang patut, jalan yang benar. Nah, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi adik-adik harus mengucap syukur kalau punya mama, papa yang masih mengingatkan saat teduh bersama, mengingatkan baca Alkitab, mengingatkan kalau makan masih berdoa, bangun tidur berdoa, mau tidur berdoa, mau ulangan berdoa, mau berangkat sekolah harus berdoa. Ya, harus berterima kasih sama Tuhan. Bukan cuma berdoa ngikutin nyeneng-nyenengin orang tua, bukan, tapi harus berterima kasih sama Tuhan kalau Tuhan sudah kasih kita nafas hidup, kasih kita kesempatan untuk sekolah. Terus gimana dong dengan saat ini? Kita juga harus tetap bersyukur. Kenapa bersyukur? Kita masih sehat walaupun kita di rumah saja. Kita masih bisa makan, terlebih kita masih bisa dengar dan membaca firman Tuhan. Ya adik-adik. Nah, ingat, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Taat, T-A-A-T, taat seperti Yesus. Biarlah kita, Kak Sondang, adik-adik, kakak-kakak sekolah minggu, mama, papa, tetap taat dan baik kepada Tuhan, sehingga kita juga
mau seperti Yesus dan bisa menjadi saksi Kristus. Amin. Kita berdoa ya adik-adik, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk mama, papa yang selalu mendidik kami, bahkan opung kami, mungkin juga tulang, namboru, nantulang, dan semua saudara-saudara kami yang mau mengingatkan kami ketika kami bersalah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih untuk saat ini ketika kami harus di rumah saja, karena Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap memberi kami makanan, minuman, kesehatan. Engkau juga memberikan kami keluarga yang saling mengasihi. Terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit Tuhan, biar Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka. Engkau yang juga menguatkan mereka, menguatkan keluarganya ya Bapa, untuk selalu bersemangat dalam mengurus keluarga yang sakit. Tuhan, terima kasih untuk setiap hal yang boleh kami terima. Terima kasih untuk segalanya ya Bapa. Ampuni salah dan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Iya. Terima kasih Kak Sundang Suhadi untuk firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik udah pada ngerti belum firman Tuhan hari ini? Nah, dari firman Tuhan dan epistel kita pada hari ini, kita harus mau diajar dan dididik sama papa dan mama kita ya, sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, supaya kita makin mengerti kehendak Tuhan ya. Nah, sekarang ini adalah saat yang ditunggu-tunggu oleh kita semua kalau kita di sekolah minggu, yaitu kita mau ngucapin selamat ulang tahun buat teman-teman kita. Yeay! Nah, di minggu ini yang ulang tahun ada satu, yaitu Ken Siregar. Itu tanggal 3 Mei. Yeay, selamat ulang tahun ya Ken. Walaupun kamu udah tinggalnya udah jauh di Kalimantan, tapi tetap anggota gereja kita dan anggota sekolah minggu, dan kita harus nyanyikan sama-sama. Yuk, kita sama-sama nyanyikan ya. Selamat ulang tahun buat Ken. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Ken, selamat ulang tahun. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Happy birthday, happy birthday to you. Oh oh oh, happy birthday to you. Oh oh oh, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh oh oh, happy birthday to you. Oh oh oh, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeay. Nah, sekarang kita ucapkan sama-sama ya. Selamat ulang tahun buat Ken ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Ken. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Silakan tiup lilinnya, potong kuenya, bagi-bagi juga boleh, dikirim. Nah, saat ini ibadah kita sudah selesai. Ya, nggak kerasa ya. Tapi nggak apa-apa, kita kan masih ketemu lagi minggu depan ya. Oke? Nah, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Semuanya tetap selalu sukacita ya. Tetap menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Dan tetap selalu sehat ya. Yuk, kita bangkit berdiri. Sebelum ditutup dengan doa, kita nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik.
adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun juga berada. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, telah bernyanyi bersama-sama dengan kakak-kakak di sini. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah online pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang tahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal kebaktian hingga saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu kepada Kak Sondang Suhadi yang telah membawakan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami Tuhan dan menjadi pedoman dalam keseharian kami. Dan kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh adik-adik dimanapun berada. Engkau boleh berikan kepintaran dan kepandaian dalam pendidikannya, walaupun saat ini mereka mengikuti sekolah melalui online ya Tuhan. Bapa berkati juga orang tua, papa, mama, dan semuanya agar bisa membimbing adik-adik ini untuk tetap terus berada di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk adik kami Ken Siregar yang telah berulang tahun pada minggu ini Tuhan. Engkau berikan Ken kesehatan, Engkau berikan Ken kepandaian, Engkau berkati dia dalam masa pertumbuhannya Tuhan. Walaupun saat ini Ken tidak berada di Jakarta, Engkau boleh berkati Ken bersama papa, mama, abang, dan adiknya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Bapa berkati pemerintah kami, pimpinan dari mulai yang tertinggi sampai yang terendah. Bapa berkati agar boleh memimpin negara Indonesia ini, walaupun di dalam masa badai COVID-19 ini Tuhan, Engkau boleh berkati mereka dalam mengambil keputusan yang bijak dan boleh mendekatkan kami semua untuk lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ya, selamat hari Minggu semuanya. Sehat-sehat selalu dan tetap semangat. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.